Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 25 Maret 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Ashley Tambunan. Kepada Saudari Ashley, kami persilahkan. Selamat malam. Renungan malam kita pada hari ini tanggal 25 Maret 2026 berjudul Datang dengan kerendahan hati dan rasa takut yang kudus. Ayat inti kita diambil dari Mazmur 89 ayat 8. Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Kerendahan hati dan rasa hormat harus menjadi ciri sikap semua orang yang datang ke hadirat Allah. Dalam nama Yesus, kita boleh datang kepadanya dengan penuh keyakinan, tetapi kita tidak boleh mendekatinya dengan keberanian yang lancang, seolah-olah ia setara dengan kita. Ada orang-orang yang menyapa Allah yang besar, maha kuasa, dan kudus, yang bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri, seperti berbicara kepada sesama, bahkan kepada orang yang lebih rendah. Ada juga yang bersikap di rumah Allah dengan cara yang tidak akan mereka lakukan di hadapan seorang penguasa duniawi. Mereka harus ingat bahwa mereka berada di hadapan Dia yang disembah oleh para serafim, di hadapan siapa para malaikat menutupi wajah mereka. Allah sangat layak dihormati. Semua yang sungguh-sungguh menyadari kehadirannya akan sujud dengan rendah hati di hadapannya. Beberapa orang mengira bahwa berbicara kepada Allah dengan cara yang biasa adalah tanda kerendahan hati, seolah-olah sedang berbicara dengan manusia. Mereka menajiskan namanya dengan mencampurkan kata-kata Allah yang Maha Kuasa secara sembarangan dan tanpa rasa hormat dalam doa mereka. Kata-kata yang dahsyat dan kudus yang seharusnya tidak diucapkan kecuali dengan nada lembut dan perasaan kagum yang mendalam. Doa yang sungguh-sungguh dan penuh imanlah yang didengar di sorga dan dijawab di bumi. Allah memahami kebutuhan manusia. Ia tahu apa yang kita rindukan bahkan sebelum kita memintanya. Ia melihat pergumulan jiwa dengan keraguan dan pencobaan. Ia memperhatikan ketulusan hati orang yang memohon. Ia akan menerima kerendahan hati dan penyesalan jiwa. Kepada orang inilah aku memandang. Firman-Nya, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar akan firman-Ku. Adalah hak istimewa kita untuk berdoa dengan penuh keyakinan, sementara Roh Kudus menuntun permohonan kita. Dengan kesederhanaan, kita harus menyatakan kebutuhan kita kepada Tuhan dan menuntut janji-Nya. Doa-doa kita harus dipenuhi kelembutan dan kasih. Ketika kita merindukan pengertian yang lebih dalam dan lebih luas tentang kasih Juru Selamat, kita akan berseru kepada Allah memohon hikmat yang lebih besar. Jika pernah ada waktu di mana doa dan khotbah yang menggugah jiwa dibutuhkan, waktu itu adalah sekarang.
akhir segala sesuatu sudah dekat. Oh, kiranya kita dapat melihat sebagaimana seharusnya akan pentingnya mencari Tuhan dengan segenap hati. Maka kita akan menemukannya. Kiranya Allah mengajar umat-Nya bagaimana berdoa. Terima kasih atas penata layanan Saudari Esli. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan pekabaran renungan kemarin malam mengenai sikap hati kita saat datang kepada Allah, baik melalui ibadah, doa, dan pelayanan dalam pekerjaannya. Pekabaran renungan malam ini berjudul Datang dengan kerendahan hati dan rasa takut yang kudus. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu maha besar, maha kuasa, dan maha tinggi. Datang kepada Allah dengan kerendahan hati dan rasa takut yang kudus berarti kita menyadari siapa diri kita di hadapannya. Kita adalah manusia yang lemah dan bergantung sepenuhnya kepada kasih dan kasih karunia-Nya. Firman Tuhan dalam ayat inti Mazmur 89 ayat 8 menunjukkan bahwa Allah itu kudus, kuat, dan layak disegani. Karena itu, kita tidak datang dengan sikap sembarangan, melainkan dengan hati yang tunduk, penuh hormat, dan sadar bahwa kita sedang masuk ke hadirat Raja semesta alam. Rasa takut yang dimaksud bukan membuat kita menjauh, tetapi rasa hormat yang membuat kita mendekat dengan sikap yang benar dalam setiap doa dan ibadah atau kebaktian. Sikap yang benar menentukan hubungan kita dengannya. Nabi Yesaya di dalam Yesaya 6 ayat 2 dan 3 berkata, "Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang. Katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya." Allah bukanlah pribadi biasa. Dalam Yesaya 6 yang sudah kita baca ini, di mana para serafim bahkan menutupi wajah mereka di hadapannya. Ini menunjukkan betapa kudus dan mulianya Allah kita. Jika malaikat saja bersikap demikian, betapa seharusnya kita datang kepadanya dengan penuh kerendahan hati dan hormat. Bagaimana seharusnya sikap kita datang kepadanya? Raja Salomo di dalam Pengkhotbah 5 ayat 1 dan 2 berkata, "Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan." Banyak orang berdoa dengan tergesa-gesa, tanpa hati, tanpa kesadaran. Kita berbicara kepada Allah, seolah-olah kita berbicara kepada manusia biasa. Ini adalah masalah rohani yang serius. Renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 92, paragraf 2, berkata, "Kerendahan hati dan rasa hormat harus menjadi ciri sikap semua orang yang datang ke hadirat Allah. Dalam nama Yesus, kita boleh datang kepadanya dengan penuh keyakinan, tetapi kita tidak boleh mendekatinya dengan keberanian yang lancang, seolah-olah ia setara dengan kita. Ada orang-orang yang menyapa Allah yang besar, maha kuasa dan kudus, yang bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri, seperti berbicara kepada sesama, bahkan kepada orang yang lebih rendah. Ada juga yang bersikap
di rumah Allah dengan cara yang tidak akan mereka lakukan di hadapan seorang penguasa duniawi. Kita harus ingat bahwa berada di hadapan Dia yang disembah oleh para serafim, di hadapan siapa para malaikat menutupi wajah mereka. Allah sangat layak dihormati. Semua yang sungguh-sungguh menyadari kehadirannya akan sujud dengan penuh kerendahan hati dan hormat di hadapannya. Beberapa orang mengira bahwa berbicara kepada Allah dengan cara yang biasa adalah tanda kerendahan hati, seolah-olah sedang berbicara dengan manusia. Mereka menajiskan namanya dengan mencampurkan kata-kata Allah yang Maha Kuasa secara sembarangan dan tanpa rasa hormat dalam doa mereka. Kata-kata yang dahsyat dan kudus yang seharusnya tidak diucapkan kecuali dengan nada lembut dan perasaan kagum yang mendalam. Nabi Yesaya di dalam Yesaya 66 ayat 2 berkata, "Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firman-Ku." Allah tidak mendengar doa yang panjang atau kata-kata indah, tetapi hati yang hancur dan tulus. Allah memandang kepada orang yang rendah hati dan gentar akan firman-Nya. Bagaimana kita datang kepada Allah dengan kerendahan hati dan rasa takut yang kudus? Kita datang kepada Allah dengan kerendahan hati dan takut yang kudus hanya melalui Yesus Kristus oleh kehadiran Roh-Nya dalam hati kita. Kita juga diberi keberanian dan keyakinan untuk datang kepadanya. Itulah sebabnya Rasul Paulus di dalam Roma 8 ayat 26 dan Ibrani 4 ayat 16 berkata, "Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kita tidak sendirian dalam berdoa. Roh Kudus, yaitu Roh Yesus Kristus, menolong kita, bahkan ketika kita tidak tahu harus berkata apa-apa. Ia memahami isi hati kita dan menyampaikannya kepada Allah. Karena itu, doa bukan sekedar kata-kata, tetapi hubungan yang hidup dengan Yesus Kristus. Bapa mendengar setiap doa kita yang dipersatukan dengan suara pengantara kita, dan suaranya selalu didengar oleh Bapa. Kiranya pekabaran ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas pekabaran yang kami dengarkan malam ini. Ajarlah kami agar datang dengan kerendahan hati dan rasa takut yang kudus, yaitu dengan penuh hormat. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon karuniakan Roh Yesus Kristus di dalam hati kami, agar kami memiliki kerendahan hati dan penuh hormat datang kepadamu. Sucikanlah hidup dan karakter kami dari hari ke hari, agar semakin serupa dengan hidup dan karakter Yesus. Dan apabila saatnya tiba, ketika Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas segala dosa yang telah kami perbuat. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.